Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Di sini kami kelompok 11 akan membahas materi alam semesta dan tata surya. Saya Baharudin Maib dengan NPM 1913053063 dan rekan saya Dinda Aprodita dengan NPM 1913053124 dan rekan saya yang satu lagi Vivi Noviasari dengan NPM 1913053064. Yang pertama, saya akan membacakan materi tata surya. Tata surya merupakan kumpulan dari benda langit yang terdiri dari bintang besar, yakni matahari, serta semua benda yang terikat karena gravitasi matahari. Benda angkasa tersebut antara lain 8 planet, komet, asteroid, serta meteor. Dan matahari ini sebagai porosnya. Jika kita mengamati matahari pada siang hari, serta bulan dan bintang pada malam hari, kita pasti melihat semua benda langit itu tampak bergerak mengitari bumi, seolah bumi menjadi pusat alam semesta. Sulit membayangkan bahwa sebenarnya bumi bukan pusat alam semesta, tetapi jadi satelit benda langit lain yang menurut penglihatan kita bergerak mengitari bumi. Oleh sebab itu, wajar kalau pada awal perkembangan ilmu astronomi, hipotesis yang paling banyak diterima tentang kedudukan bumi di alam semesta adalah hipotesis geosentris. Bumi adalah pusat alam semesta. Dalam perjalanan waktu, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian diketahui bahwa bumi beserta planet-planet lain mengelilingi matahari. Dan matahari beserta planet-planet itu ternyata hanya salah satu dari sekian banyak tata surya di dalam galaksi Bima Sakti. Dan Bima Sakti hanyalah satu bagian dari sekian banyak galaksi di alam semesta, dan seterusnya. Semakin bertambah lengkap pengetahuan manusia mengenai alam semesta, walaupun tetap masih banyak misteri yang belum diketahui hingga kini. Sedikit saja yang saya bacakan, silahkan membaca makalah kami yang lebih lengkap. Selanjutnya, materi alam semesta dan galaksi yang akan disampaikan oleh Vivi. Assalamualaikum, di sini saya akan menjelaskan materi tentang alam semesta dan galaksi. Jadi, alam semesta ini memiliki teori yang kini banyak pendukungnya menyatakan bahwa alam semesta ini bermula dari ledakan besar atau Big Bang, sekitar 10 hingga 20 miliar tahun yang lalu. Semua materi dan energi yang kini ada di alam satu titik tak berdimensi yang berkerapatan tak terhingga. Tetapi ini jangan dibayangkan seolah titik itu berada di alam yang kita tempati ini. Yang benar, materi, energi, dan ruang yang ditempatinya seluruhnya bervolume amat kecil, hanya satu titik tidak berdimensi. Materi pembentukan bumi pun diyakini berasal dari debu dan gas antar bintang yang berasal dari ledakan bintang di masa lalu. Jadi seisi alam ini emang berasal dari satu kesatuan. Walaupun tidak terlalu banyak pendukungnya, beberapa pakar kosmologi dan fisikawan teoritis mengungkap bahwa alam ada awalnya. Beberapa teori lain menyatakan bahwa tidak ada batas dalam waktu dan tidak ada singularitas Big Bang. Yang kedua adalah galaksi. Bila kita memandang langit yang tidak ada bulan pada malam yang gelap dan bersih dari awan, maka di samping melihat ribuan bintang berkelap-kelip itu, kita akan melihat sebangsa atau kabut putih yang panjang di atas kita. Kabut itu dikenal dengan Milky Way atau kabut susu, atau lebih dikenal lagi dengan Bima Sakti. Sepintas selalu kelihatannya seperti awan yang samar-samar, namun apabila diperhatikan agak lama, akan tambahlah beratus-ratus kelap-kelip kecil yang memenuhi kabut itu, di mana itu sesungguhnya adalah bintang-bintang. Bima Sakti yang terdiri dari kumpulan bintang-bintang tersebut yang disebut galaksi. Dan materi yang terakhir tentang planet yang akan disampaikan oleh Saudari Dinda. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang planet. Jadi planet adalah sebuah benda langit yang
tidak memancarkan sinarnya sendiri. Planet beredar mengelilingi sebuah bintang sejati yang dinamakan dengan matahari. Berdasarkan urutannya dari yang terdekat dengan matahari, planet terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian planet dibagi menjadi beberapa kriteria. Yang pertama, berdasarkan bentuknya. Planet dibagi menjadi dua, yaitu planet berukuran besar dan planet berukuran kecil. Planet berukuran besar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sedangkan planet berukuran kecil terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian yang kedua berdasarkan jaraknya. Berdasarkan jaraknya, planet dibagi menjadi dua, yaitu planet luar dan planet dalam. Planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sedangkan planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sekian, terima kasih. Inilah hasil pemaparan dari materi kami. Untuk semua kesalahan dan kekurangan, saya mewakili rekan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih karena telah menyimak video pemaparan materi dari